Haleluya, kita kasih sorak-sorai tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan kita saudara. Shalom, happy Sunday, salam sukacita buat semua keluarga edisi, jemaat dan umat Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Saya senang dapat berjumpa dengan saudara semua yang haus dan rindu untuk beribadah. Sepanjang minggu ini Tuhan begitu baik dalam hidup kita, amin saudara. Satu minggu Tuhan pelihara hidup kita. Mari jangan jadikan ibadah kita rutinitas saudara, tapi saya mengajak jadikan ibadah kita sebagai ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari nyanyikan bersama-sama. Ajarku mengerti saat jalanku tak bisa kulihat, kau tetap setia Tuhan. Kau tetap setia. Amin. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Sama-sama katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari nyatakan imanmu kepada Tuhan. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Terima kasih karena kami punya Allah yang tidak pernah gagal. Tuhan kami, Tuhan yang setia. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Engkau sanggup buktikan janji
Sorak-sorai hanya bagi Yesus Tuhan. Kau tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Mari sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu, bawa hatimu, sembah Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal. Yesus yang setia, Allah kami setia. Haleluya. Oh, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya pada janji-janji yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini ya Tuhan. Ajar kami tetap percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, dan Tuhan yang baik itu hadir di tempat ini. Tuhan yang merindukan setiap pujian, merindukan setiap penyembahan dari umat-umatnya. Terimalah setiap pujian kami Tuhan, bertahtalah dan jamah kami semua dengan hadirat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami rayakan kebaikan Tuhan. Mari dengan iman percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dong yang siap memuji Tuhan. Let us praise God. Go! Church, sing it out. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I wanna see you, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory, and pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I wanna see you, yeah. We want to see you, Lord. Sing, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. To see you high, to see you high and lifted up, oh, shining in the light of your glory, and pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I wanna see you. Mari jemaat Tuhan yang rindu melihat kebaikan Tuhan dinyatakan, berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Oh. Hey.
tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kuasanya tidak pernah berubah, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. dan selamanya kuasanya tak berubah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Nyanyi sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar di telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar di telinga, yang tak pernah timbul Di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Allah kita sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang tidak pernah berubah. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita perkasa, Tuhan kita luar biasa. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, amin. Selamanya kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom Jemaat NDC, saya Filia Aletea. Senang dapat berjumpa dengan saudara untuk menyampaikan informasi serta kegiatan yang terdapat di NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakanlah aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Ibadah Usia Indah, Kamis 10 Agustus pukul 10 bertempat di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Dr. Handrawan Nadeso. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode QRIS NDC menggunakan beberapa aplikasi berikut ini:
Dapat juga diberikan melalui kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin edisi BCA yang terdapat di counter, atau melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ibadah ucapan syukur HUT NDC Women diadakan pada Kamis 10 Agustus pukul 10.30 di NDC Living Word. Saudara akan dilayani oleh Pastor Billy Lantang dengan tema Be Yourself. Ibadah disertai dengan performance lenong dan perkusi. NDC mengadakan 2 perjalanan rohani ke Israel. Trip yang pertama dengan pembimbing rohani Pastor Joshua Husada, kita akan mengunjungi Mesir dan Israel. Rombongan Pastor Joshua akan berangkat tanggal 23 Oktober hingga 2 November menggunakan Emirates Airlines. Trip yang kedua, dengan pembimbing rohani Pastor Dennis Gunawan, kita akan mengunjungi Israel dan menyusuri perjalanan Rasul Paulus saat merintis jemaat di Asia yang dikenal dengan Seven Churches of Revelation, dan terakhir kita akan melihat keindahan perbukitan di Kapadokia. Rombongan Pastor Dennis akan berangkat tanggal 22 Oktober hingga 3 November menggunakan Turkish Airlines. Kami mendorong jemaat untuk dapat mengikuti salah satu perjalanan rohani ini. Hubungi counter NDC untuk detail perjalanan dan pendaftaran. Saudara, gerakan Strong Marriage akan dimulai besok 7 Agustus di setiap core marriage couple. Kami mendorong setiap pasangan suami istri untuk mengikutinya secara bersamaan hingga selesai. Dan pastikan saudara memiliki buku Strong Marriage yang dapat dipesan melalui core leader Anda. Ikuti Encounter Night pada Rabu 9 Agustus pukul 19 di NDC Central Park. Mari berdoa, bersujud menyembah, membawa permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Sehubungan Encounter Night akan di live streaming di YouTube channel NDC, maka acara Live Revival Night Rabu yang biasanya diadakan pukul 20, khusus hari ini ditiadakan. Sistem pengembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui CORE, Community of Revival. Kami mendorong setiap jemaat untuk bergabung ke dalam CORE sehingga dapat digembalakan, dilayani, dan dimuridkan. Dan kita akan memiliki keluarga rohani untuk tumbuh bersama. Bergabunglah sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join CORE. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kembali kita siapkan hati kita, saudara. Kaulah penyelamat kami, Tuhan. Kaulah penghibur dan pelindung kami. Thank you, Lord. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan, nyanyi dan janji seperti yang
ada padamu. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Katakan Kaulah penghibur kami Tuhan. Penghibur, pelindung, menarakan. Biarlah semua yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yang bernafas tak berhenti Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu Yesus. Nama-Mu Yesus. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Biarlah semua yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Semua yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Pujian, hormat, kuasa bagi-Mu Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Gunung pun tunduk ya Tuhan. Laut pun bergelora mendengar nama-Mu. Oh, mendengar nama-Mu Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Nama-Mu Yesus. Nama-Mu Yesus. Oh, mari sembah nama Yesus. Nama segala nama. Raja segala raja. Oh, haleluya. Haleluya. Jesus. Jesus. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan. Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
Kami percaya Tuhan hanya janji-Mu yang memberi kepastian dalam hidup kami. Karena itu ajar kami Tuhan untuk selalu mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau menggenapi setiap janji-janji Tuhan di hidup kami. Kami mau melakukan apa yang sudah Tuhan janjikan. Kamilah yang harus bertindak Tuhan. Karena itu mampukan kami, ajari kami. Malam ini kami membuka hati bagi firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara sampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Iya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya hidup kita akan menjadi luar biasa hanya ketika kita tunduk melakukan firman Tuhan. Hati itu penting dan sumber segala berkat itu ya bersumber ketika Tuhan melihat hati kita ini beres di hadapan Tuhan. Ya, makanya ada satu pepatah berkata hati-hati menjaga hati. Kenapa kita harus menjaga hati dengan waspada? Karena tidak ada orang lain yang bisa lihat hati kita. Kalau saya pakai baju terbalik, saudara bisa ngomong, Bu bajunya kebalik. Tapi kalau hati saya kebalik, siapa yang bisa lihat? Saya datang tersenyum padahal di hati dongkol. Gak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Nah kita belajar sore hari ini, kenapa Daud itu dipilih Tuhan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, menjadi raja atas Israel. Ketika Tuhan menolak Saul menjadi raja, roh Tuhan mundur daripada Saul. Tuhan memilih seseorang untuk menggantikan Raja Saul atas Israel dan dia mendapati Daud. Tuhan berfirman kepada Samuel nabinya, besok kamu pergi ke Bethlehem ketemu dengan Isai. Karena ada seorang dari anak Isai yang akan aku angkat menjadi raja. Isai memiliki 8 orang anak laki-laki, Daud yang paling bungsu. Ketika akhirnya Nabi Samuel datang, dia menyampaikan kepada Isai. Kira-kira bagi Isai ini adalah sebuah berita penting atau tidak Bapak Ibu? Penting ya. Salah satu dari seorang anaknya akan diurapi Tuhan menjadi raja. Dan itu berita penting. Isai belum dikasih tahu siapa yang akan menjadi raja. Dia punya 8 orang anak laki-laki. Dia sampaikan kepada anak-anaknya, dia panggil besok kita akan datang ke hari pengorbanan dan salah satu dari kalian akan diurapi menjadi raja atas Israel. Saudara, semua anaknya laki-laki disuruh datang tapi hanya 7. Daud tidak. Saya membayangkan malam itu Isai berkata kepada 7 orang anak laki-lakinya, besok kamu pakai baju bagus. Karena ini acara penting. Ketemu dengan Nabi itu bukan sembarang. Pada zaman itu tidak sembarang orang bisa berjumpa dengan Nabi. Lalu Isai berkata kepada 7 anaknya, kamu pakai baju ini, kamu pakai baju ini. Lalu saudara bisa bayangkan Daud tanya, Pah besok aku pakai baju apa? Siapa yang ngajak kamu? Kamu besok gembalakan kambing domba. Kamu gak usah ikut. Kamu gak masuk hitungan. Yang masuk hitungan itu kakak-kakakmu karena mereka prajurit. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang jadi Daud, kepahitan gak? Jujur. Ayo, kira-kira kepahitan gak? Ada orang gak di sini? Emang jemaat NDC itu pendiam ya? Ya, jawab aja, kalau salah saya tidak hukum. Benar juga gak dapat sepeda. Menurut saudara-saudara kira-kira kepahitan gak kalau saudara jadi anak? Yang 7 orang dikasih tahu, yang 1 ini enggak boleh. Kamu besok menggembalakan kambing domba, enggak usah ikuti acara. Karena kamu tidak masuk hitungan. Saudara kepahitan? Akhirnya jujur. Loh kita kecewa kan? Pasti ada pertanyaan di hati, kok gitu ya papa ya? Kenapa aku dibedakan? Lalu besoknya semua berangkat, 7 orang saudara Daud. Daud di padang, dia menggembalakan kambing domba. Tapi Daud tidak membiarkan dan tidak memberi kesempatan di hatinya untuk dia kecewa dan kepahitan. Dia tetap pergi menggembalakan kambing domba. Ya, dia nyanyi di sana,
Ya, dia menulis mazmur sambil mengembalakan kambing domba, dia merenungkan kasih Tuhan, ya, dia naikkan pujian. Lalu akhirnya mereka datang ke upacara pengorbanan itu. Semua udah pakai baju bagus. Lalu ketika anak Isai yang pertama kakak Daud bernama Eliab, ganteng, tinggi besar, ya, mirip-mirip kayak singersnya di pojok tadi pakai jaket kulit. Ya, modelnya prajurit kan? Ya, prajurit. Ya, tapi prajurit itu ada dua. Ada yang makan daging, ada yang makan Indomie. Ya, kalau prajurit makan daging nyanyinya dari Sabang sampai Merauke. Kalau yang makan Indomie dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini yang mana ini jenis prajuritnya? Ya, saudara, Eliab tampil sebagai seorang yang gagah, ganteng, tinggi, besar. Ketika Samuel melihat Eliab, hatinya berkata begini, telah berdiri di hadapanku seorang yang akan dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel. Begitu Samuel berpikir begitu, Tuhan berkata begini, engkau melihat apa yang ada di depan mata, tapi aku Tuhan melihat hati. Sesungguhnya aku telah menolak dia. Disuruh lewat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tuhan berkata tidak ada satupun. Samuel bingung, dia panggil Isai. Sudah inikah semua anak laki-lakimu? Karena Tuhan tuh gak pernah salah. Lalu dia bilang enggak, masih ada sih satu, tapi astaga itu gak masuk hitungan. Dia gak ada tampang raja. Ini loh yang prajurit ini aja, yang kakak-kakaknya itu gak masuk hitungan. Samuel berkata, kita tidak akan memulai acara ini. Kita tidak akan duduk makan sebelum engkau menjemput dia datang ke sini. Dengar baik Bapak Ibu anak-anak muda. Kalau hatimu beres di hadapan Tuhan, sehebat apapun orang mau tutup pintu berkatmu, Tuhan cari engkau. Dimanapun engkau berada, dia panggil engkau untuk menggenapi semua janji-janjinya. Tepuk tangan dong. Amin, amin, amin. Gak ada yang mau tepuk tangan. Supaya saya semangat. Masa mau tepuk tangan aja susah loh. Ya. Biar pengkhotbah itu semangat, tolong Bapak Ibu agak responsif. Ya, kalau kira-kira memberkati kalimat saya, amin. Gitu, amin. Nggak usah tanya, ada amin? Ke toilet Bu. Ada amin? Ya sudah, saya teriak luar biasa, tepuk tangan, yes. Itu artinya kalau nonton bola aja, yes, gol. Begitu gol berdiri tepuk tangan, masa buat Tuhan gak mau? Ya, kalau saudara bersemangat, saya juga. Bapak Ibu, Tuhan cari, Daud dipanggil. Tidak diceritakan apakah Daud pulang mandi atau tidak. Ceritanya Daud datang. Nggak ada ditulis dia pulang mandi. Ya, pokoknya dia cepet-cepet lah ya, karena ini nabi yang panggil. Daud datang. Alkitab berkata ketika Samuel melihat dia, ditulis dalam Alkitab, nanti saudara baca sendiri di rumah. Dikatakan Daud masih kemerah-merahan. Elok rupanya. Masih merah-merah, masih remaja dia. Mirip-mirip saya. Masalah buat lo. Giliran gitu aja ketawa lo. Saudara, akhirnya dipanggil. Waktu Samuel melihat dia, Tuhan berfirman, bangkit berdiri. Ambil tanduk tabungmu, urapi dia dengan minyak. Inilah orang yang aku pilih. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi aku Tuhan melihat hati. Ayatnya ada di sini, baca sama-sama. Luar biasa ya. Walaupun tidak disuruh sudah tepuk tangan. Haleluya ya. Besok kalau pendeta siapapun yang khotbah, saudara begitu dong. Ya Pak Yosia khotbah, tepuk tangan terus. Pak Yosia bilang, ih ada perubahan nih jemaat saya. Ya, saudara kita baca ayatnya 1, 2, 3. Tetapi, tolong ditayangkan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya dan perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Makanya yang muda-muda yang mau cari jodoh, jangan hanya lihat yang cantik. Jangan hanya lihat yang ganteng. Alkitab berkata, kecantikan itu bohong, kemolekan itu sia-sia. Kalau cari istri, lihat yang hatinya. Kenapa tidak dijawab? Ini anak-anak muda ini. Pilih yang hatinya cantik atau mukanya cantik?
Di sana ada yang bilang hati bu, muka bisa dioperasi. Walaupun mengeluarkan banyak uang. Ya, yang hatinya baik, cari istri itu jangan cuma lihat cantiknya. Ya, tapi lihat hatinya. Kalau hati baik, karakter baik, janji Tuhan datang. Ya, cari istrimu hati cantik, nanti kecantikan wajah itu menyusul. Karena Alkitab bilang orang yang hatinya baik itu wajahnya berseri-seri. Itu bonus ya. Jadi yang muda-muda di sini cari istri, takut Tuhan, hatinya bersih, pinter cari uang. Ya toh, pinter masak, bisa angkat galon, dan kesetrum tidak mati. Itu saya banget, saya banget, saya banget. Beruntunglah suami saya mendapatkan saya. Iya, saya banget tuh ya. Bahkan dulu naik motor mogok saya dorong. Loh, itu cari istri begitu itu ya. Jadi untung suami karena Alkitab berkata mendapat istri mendapat keuntungan. Jangan kau kawin malah rugi. Malah nombok. Nah, itu tidak Alkitabiah. Lalu Bapak Ibu di sana dikatakan Daud itu Tuhan lihat hatinya. Nah kenapa? Saya itu tertarik ya. Maksudnya Daud tuh punya hati yang seperti apa sih sampai Tuhan itu melihat hatinya. Tuhan memilih dia. Lalu saudara Alkitab berkata 1 Samuel 16 Tuhan urapi dia. Besoknya Daud dipromosikan Tuhan. 1 Samuel 17. Ketika pada waktu itu Daud setelah diurapi jadi raja. Dia gak langsung diangkat, enggak. Dia besok kembali lagi menggembalakan kambing domba. Kayak biasa hidupnya. Jadi orang itu kalau diurapi Tuhan tidak melayang, amin. Kan ada orang diurapi Tuhan ya, terus mau kemana lu? Shalom. Ya pengurapan Tuhan biasa aja keles. Kalau saudara lihat ada orang yang begitu giniin aja, biasa aja keles. Ya nggak usah diurapi Tuhan terus jaim, ya. Jaga wibawa, apalah biasalah. Daud biasa. Pengurapan Tuhan atas Daud, besok dia menggembalakan kambing domba lagi seperti biasa. Biasa aja keles. Lalu akhirnya dia pergi. Lalu papanya panggil, Daud, kakak-kakakmu sedang di medan pertempuran. Kau pergi antar roti dan keju. Terus lihat apakah kabar mereka masih baik-baik saja. Daud pergi bawa rantang. Ngantar keju sama roti. Ketika dia sampai di medan pertempuran, ternyata di situ Goliat raksasa yang tingginya 6 hasta 1 jengkal sedang menantang barisan bangsa Israel. Dia berkata, siapa di sini orang Israel? Pahlawanmu suruh maju lawan aku orang Filistin. Kalau aku bisa dikalahkan, kami akan menjadi budakmu. Sebaliknya kalau kamu yang kami kalahkan, kamu akan menjadi budak kami. Jadi pertempuran itu 1 lawan 1. Ya orang Filistin menang loh. Dia punya raksasa, badannya tinggi 6 hasta, badannya besar. Goliat raksasa. Mereka ada di lembah 40 hari lamanya. Setiap hari Goliat menantang bangsa Israel. Tidak ada satu pun 40 hari yang maju. Semua ketakutan. Daud datang bawa rantang. Waktu dia sampai di lapangan itu, di lembah itu, dia dengar Goliat berkata, mana kamu barisan bangsa Israel yang katanya Allahnya itu hidup? Ada yang bisa mengalahkan saya? Daud lepas rantangnya. Dia bilang begini, siapa orang yang tidak bersunat ini yang berani-berani menghina barisan dari Allah yang hidup? Lalu dia bilang kepada orang-orang itu, saya akan mengalahkan itu raksasa. Orang ngomong ke Saul, Saul ada yang mau mengalahkan. Kakaknya dengar, kakaknya datang jewer kupingnya. Aku tahu nakalmu itu ya, kau pulang sekarang. Kau kesini mau nonton perang kan? Daud bilang, enggak aku cuma bawa keju. No itu loh keju sama roti buat kamu, suruh bapak suruh lihat keadaanmu, pulang kamu pulang. Lalu akhirnya Saul mendengar ada yang bilang, itu loh dia mau kalahkan. Saul panggil, sini kamu mau lawan dia. Saul lihat dari atas sampai bawah. Astaga. Maaf ya, Saul bilang kamu tidak mungkin bisa mengalahkannya. Kamu masih sangat muda. Tulisan masih sangat muda di situ. Diambil dari bahasa Ibrani Na'ar.
itu dipakai sebagai istilah yang menunjuk kepada anak remaja usia 8 sampai 15 tahun. Jadi umur Daud waktu itu remaja. Saul berkata, kamu tidak mungkin. Kenapa? Dia dari muda latihan perang. Itu pahlawan. Dia punya senjata banyak. Kamu, Daud bilang, Raja, aku nih tiap hari menggembalakan kambing domba ayahku. Kalau ada singa datang, makan dombaku, aku kejar, aku robek mulutnya, aku ambil singanya. Saul, apa iya? Dia menceritakan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Dia nggak ngomong, dia berlatih perang. Kalau ada beruang datang, ambil dombaku. Aku kejar, aku robek mulutnya, aku ambil si dombaku dari mulutnya. Allah yang memberi aku kemenangan melawan singa dan beruang itu. Dia juga yang akan beri aku kemenangan melawan orang Filistin yang tidak bersunat ini. Lalu Saul gini, ya tepuk tangan. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Sudah terjadi kebangunan rohani di tempat ini. Bapak Ibu, sampai di mana tadi? Bikin bingung kan? Iya, akhirnya Daud tuh gak cerita, saya punya pengalaman perang. Enggak, Tuhan menyertaiku. Daud punya pengalaman pribadi. Akhirnya Saul begini, ya udahlah, daripada dari tadi juga 40 hari kita ndak ada yang berani. Ya udahlah, siapa tahu tuh, walahu alam. Maju aja lah. Nih pakai baju perangku. Saul coba berjalan dengan baju perang itu. Alkitab berkata dia gak bisa jalan. Karena memang dia gak pernah pakai begitu. Dia copot. Dia ambil batu. Dia jalan menuju kepada Goliat. Goliat berkata gini. Kamu pikir aku anjing? Kamu datangi aku dengan batu? Senjata apa yang kamu mau pakai buat melawan aku? Aku nih datangi engkau memakai tombak, lembing dan pedang. Daud berkata, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Aku mendatangi engkau dalam nama Allah yang memberikan aku kemenangan. Wow saudara. Akhirnya mereka maju. Daud ambil satu batu dipasang di ketepel, diarahkan kepada Goliat. Satu batu pertama masuk di dahinya Goliat. Dia mati terkapar dengan wajahnya, kepalanya tertunduk di depannya Daud. Masuk akal enggak saudara? Enggak masuk akal. Kalau masuk akal itu manusia. Tuhan selalu tidak masuk akal. Tuhan itu selalu tidak masuk akal. Dan itu Tuhan. Katakan. Maka jangan engkau kecilkan imanmu. Apapun keadaan harimu, hari ini harimu, keadaanmu seperti apa. Taruh imanmu kepada Tuhan. Tidak mungkin saudara hanya satu batu dan bisa mematikan Goliat yang begitu hebat. Tapi Tuhan memang tidak masuk akal. Ikut Tuhan itu tidak masuk akal. Kalau masih masuk akal itu engkau. Kalau enggak masuk akal itu Tuhan. Akhirnya dia mengalami kemenangan hari itu. Orang Filistin ketakutan. Mereka lari tunggang langgang karena pahlawannya mati. Daud dielu-elukan. Ketika Daud dielu-elukan, Saul pun turut senang karena kemenangan besar. Tapi lama-lama kok wanita-wanita bernyanyi, Saul memukul, membunuh hanya beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Maka timbullah iri hati. Ya kita ini saudara, waktu susah diomongin, direndahkan. Begitu kita senang, tetap ada yang iri hati, yang mau menjatuhkan, yang omongin. Inilah kehidupan. Welcome to the... Ini kehidupan. Kemarin saya ngobrol sama teman saya, iya ya Bu, orang itu miskin diomongin, kaya juga tetap diomongin. Jadi daripada miskin diomongin, mending sama-sama diomongin kan. Mending kaya aja daripada miskin gitu ya. Akhirnya saudara, Daud mulai dieluk-elukan, disanjung. Saul iri hati. Iri hatinya Saul terus dia biarkan menjadi kepahitan sampai akhirnya Saul ingin membunuh Daud. Dia kerahkan seluruh pasukannya, semua cari Daud, bawa kepalanya penggal, bawa ke sini. Saya mau tanya, yang suruh cari ini raja atas Israel.
Bukan security, bukan satpam, bukan orang-orang yang tidak berpengaruh. Ini presiden. Suruh cari, kira-kira seluruh negara itu nyari enggak? Nyari, semua berlomba-lomba bawa kepala Daud kepada raja. Karena pasti dapat imbalan. Daud lari entah kemana, dikejar, di sini dikejar. Akhirnya Daud berpikir gini, mending saya lari ke negeri orang Filistin. Itu musuhnya Israel. Pasti Saul tidak berani mengejar saya ke sana. Daud lari ke sana. Daud bilang sekalian, aku tahu ini semua musuh. Daripada di Israel, aku enggak tahu mana musuh mana teman. Itu lebih susah loh saudara. Mending kita ada di satu lingkungan yang memang semuanya memusuhi kita. Daripada kita ada di satu lingkungan, ada yang pura-pura berteman. Tapi ternyata menikam dari pengalaman pribadi ya. Ya, kalau ketemu hai Cin, halo Say, pret. Yang bermulut-mulut manis itu nggak usah didengar. Ya, karena biasanya itu berduri di belakang. Ya, lalu saudara, akhirnya Saul lari ke negeri orang Filistin. Sama orang Filistin dikenali, ini bukankah Daud yang pernah membunuh pahlawan kita? Gue lihat, iya, tangkep. Dia ditangkap, dibawa menghadap kepada Raja Filistin, Raja Akis. Raja, ini Daud yang dulu pernah bunuh pahlawan kita. Langsung Daud otomatis pura-pura gila. Alkitab berkata dia ludahi janggotnya. Ludah semua. Dia nari-nari kayak orang gila. Raja Akis lihat. Dia bilang kurang orang gila kan di negeri ini. Terus kamu bawa orang gila datang ke sini? Enggak, ini Daud. Enggak, bawa dia keluar dari istanaku ya. Jangan kau bawa orang gila datang ke sini. Lolos Daud. Ini mungkin bisa dijadikan satu trik. Ketika ada debt collector datang di depan rumah, saudara keluar langsung. Dia pulang lari, dia lihat saudara. Ih udah gila orangnya, banyak utang. Enggak lah ya, di sini enggak ada yang didatangi debt collector, semuanya luar biasa, amin. Haleluya, insya Allah ya. Saudara, akhirnya dikatakan, ya Daud pura-pura gila, lolos dia hari itu. Tapi saudara, dia lari ke gua Adulam. Saudara, ketika Daud diurapi menjadi raja, itu usianya 15 tahun. Daud dilantik sebagai raja atas Israel 30 tahun. Jadi berapa tahun dia melarikan diri dari Saul? Cuma dari satu orang yang bernama, aduh, betapa buang waktunya 15 tahun. Dan saudara, kalau dia punya kesempatan untuk bunuh Saul, kira-kira kalau saudara jadi Daud, lalu saudara punya kesempatan untuk bunuh Saul, saudara bunuh enggak? Kompak bunuh. Luar biasa ya. Kelihatan aslinya tapi mending jujur. Ya, daripada munah. Loh bener 15 tahun dia menghabiskan waktunya cuma dengan berurusan dengan yang namanya Saul. Dan orang inilah satu-satunya penghambat untuk dia bisa duduk di kursi kerajaan. Amin. Kalau kita kira-kira musuh bebuyutan. Bener gak? Siang malam kita jengkel, hati kita panas, kita doakan Tuhan. Kutuk dia Tuhan. Banyak orang Kristen, kita gak mampu berdoa buat musuh. Padahal Tuhan bilang, engkau harus sampai di titik jaga hatimu. Berdoa buat musuhmu, minta berkat buat dia. Kita sih berdoa buat musuh kita. Tapi doa kita, Tuhan, aku tidak bisa membalas. Tapi aku percaya pembalasanmu lebih kejam. Kok Tuhan dikejam-kejamkan? Enak aja lu. Gak bisa begitu. Bapak ibu kita belajar dari Daud. Dia punya kesempatan ketika dia lari di gua Adulam. Orang beritahu Saul, Daud lari di gua Adulam. Saul mengejar dia. Satu malam Saul kelelahan, dia tertidur. Daud berdiri di sampingnya Saul. Lalu pegawainya bilang, ini waktunya. Tusuk lambungnya pakai tombak. Gak usah 2 kali, 1 kali mati. Daud bilang, tidak. Aku tidak akan mengotori tanganku dengan darahnya. Sebab aku menghormati dia sebagai orang diurapi Tuhan atas raja atas Israel. Kalau dia harus mati, biarkan ajal yang menjemputnya karena sudah waktu Tuhan. Lalu dia gunting ujung jubahnya Saul. Hanya itu, besoknya dia berteriak kepada Saul, Saul, aku bisa membunuhmu kalau aku mau.
Tapi aku mengasihi engkau. Ini ujung jubahmu. Aku potong ketika engkau sedang tertidur. Dia memiliki hati yang begitu luar biasa. Orang kalau bisa mengendalikan hatinya Bapak Ibu, maka Tuhan akan mengendalikan hidupnya. Tapi kalau orang gak bisa kendalikan hatinya, rusak semua hidupmu. Engkau rusak rencana Tuhan. Orang yang pahit, gak enak. Dia kalau bicara semuanya pahit. Dia kalau ngomong semuanya pahit. Bikin orang tersinggung, melukai banyak orang. Tapi ketika engkau coba jaga hatimu, semuanya akan jadi luar biasa. Saya pernah ketemu satu ibu, saya diminta doakan. Bu, doakan saya, rumah saya di sini. Ibu mau datang gak? Saya datang. Begitu saya masuk rumah, ketok pintu, yang bukain pintu kakaknya. Dia tanya, cari siapa? Ini rumahnya ibu ini. Iya betul. Situ siapa? Saya bilang, sini pendeta. Oh situ pendeta? Iya, saya pendeta. Masuk, duduk. Dalam hati saya, pencobaan apa ini Tuhan? Saya duduk saudara, dia duduk. Dia bilang, oh situ pendeta. Iya. Berarti situ bisa baca saya? Maksudnya Bu? Ya kalau ada tulisan ya tak baca ya. Nggak ada tulisan ya bacanya piye. Dia bilang, situ kan kalau pendeta itu kan punya kuasa toh. Berarti kan situ bisa baca orang. Coba situ baca saya. Kalau ini sih enggak usah perlu berdoa. Sudah terlihat jelas. Orang kayak begini, aduh modelnya kayak setan. Pasti hatinya banyak yang pahit. Bener nggak? Nggak mungkin kalau orang hatinya manis begitu. Orang itu kalau kepahitan pertama nggak bisa ketawa. Lihat kanan kirimu yang bisa ketawa. Kilik-kitik dulu. Biar dia ketawa. Yang kedua nggak bisa nangis. Hatinya membatu, tidak ada rasa lagi. Orang kalau nggak bisa nangis bahaya. Ya modelnya kayak ibu ini. Duduk. Gini. Saya mending ketemu anjing galak loh. Daripada ketemu yang kayak gini mending. Saudara, ya baca saya. Coba kalau situ bisa baca saya. Saya agak menggeser sedikit. Harus jaga jarak. Sakit jiwa. Ini mendekati gila orang begini. Lalu saya bilang, Bu, karena ibu suruh saya baca ibu. Iya. Maaf ya Bu, saya berdoa Roh Kudus, jamah dia Roh Kudus. Saya lihat ada vas bunga di situ. Kalau saya tidak berjaga-jaga, bisa jadi nih vas bunga melayang di kepala saya. Pelayanan itu penuh dengan resiko. Kalau ketemu yang begini-begini, saya duduk menjauh, saya bilang, Bu maaf ya. Ibu kayaknya banyak terluka ya hatinya. Ibu banyak kepahitan. Ibu banyak dilukai ya. Tiba-tiba dia diem, saya tarik napas. Tiba-tiba dia nangis. Dalam hati aman. Roh Kudus ini. Roh Kudus. Bener. Nangis. Ampun. Iya ibu pendeta, saya ini banyak dilukai. Bukan sama orang jauh, sama orang deket Bu. Dalam hati saya memang yang melukai itu kebanyakan orang. Saya gak pernah layani ibu kepahitan sama siapa. Sopir angkot Bu. Gak pernah ada. Atau ibu kepahitan sama siapa, tukang sayur Bu. Dia jual tomat busuk, saya kepahitan. Gak ada. Orang yang bisa melukai itu adalah orang yang deket, yang punya tempat di dalam hati. Lalu saudara, saya belai dia. Tuhan, engkau mengasihi ibu ini. Wah tambah kenceng nangisnya. Tapi gak apa-apa, dia ini sudah gak pernah nangis. Saudara coba engkau renungkan, jangan-jangan engkau juga setahun ini gak pernah nangis. Engkau mendekati sakit jiwa loh. Bener, Tuhan menciptakan kita air mata loh. Untuk melampiaskan perasaan. Entah engkau bahagia, engkau duduk di kaki Tuhan, harus nangis. Waktu kita nangis, kita membuang banyak hormon stres, mengeluarkan hormon yang menenangkan. Makanya saudara itu harus nangis, amin. Nangis saja, gak punya duit nangis, gak apa-apa. Yang penting nangis. Yang penting nangis daripada stres. Amin. Iya. Lalu saudara, saya belai dia dalam nama Yesus. Tuhan mengasihimu Bu. Makanya Tuhan itu mengizinkan. Dalam nama Yesus. Begitu selesai. Aduh dia plong. Habis itu gini. Terima kasih ya Bu pendeta. Sudah tersenyum mukanya. Terus saya bilang, iya Bu. Maaf Bu. Ibu namanya siapa ya? Saya jawab, situ. Lah kok malah rohnya pindah ke saya ya?
Saya jengkel kan dari tadi. Situ siapa? Situ siapa? Situ pendeta, situ sana sono loh. Jadi waktu dia tanya, ibu namanya siapa? Saya jawab, nama saya Debbie, Bu. Oh terima kasih loh Ibu Debbie, mau minum apa? Hati dijamah langsung berubah. Karena dia bertanyanya dengan senyum, saya berani jawab, boleh Bu kopi ya Bu ya. Tapi kalau dia bertanya gini, minum apa? Jangan saudara jawab. Saudara bilang kopi, keluarlah kopi pakai sianida. Maka matilah kau. Kenapa ada orang bikin kopi pakai sianida? Karena dia bikin kopi dengan hati yang pahit. Hati-hati. Dijamah langsung berubah. Bapak Ibu, ya waktu saya habis sudah. Cepat sekali itu jam, rusak kali. Tinggal 4 menit loh. Saya belum baca ayat loh ini. Masih 1 perikop yang harus kita baca. Ya saudara, akhirnya Daud. Dia tidak bunuh Saul. Sampai Tuhan beri waktu yang kedua dia ketemu Saul dalam keadaan tertidur. Coba kali ini kita baca. Ketika yang kedua Saul mengejar Daud. Dan orang bilang, Tuhan ada Saul mengejar engkau. Lalu Daud pergi cari dan dia dapat semua Saul dan tentaranya sedang tertidur nyenyak. Lalu anak buahnya bilang gini, izinkan aku tusuk tombakku ini ke dalam lambungnya. Daud sekali lagi berkata, jangan engkau ambil nyawanya. Karena aku tidak mau mengotori tanganku dengan kematian Saul. Saudara, ini penghalangnya sampai Daud itu belum naik jadi raja. Tapi orang yang hatinya bersih. Haleluya Tuhan, puji Tuhan. Ini siapa ini ya? Ulahnya siapa ini? Oh Tuhan. Saya tahu sudah habis waktu. Tapi gak usah Anda itu mengintimidasi saya dengan cara-cara seperti itu. Tuh jemaatnya seneng. Untung saya gak jantungan loh. Kalau saya periksa ke dokter saya minta ganti rugi loh. Ya. Saudara itu bunyi apa sih? Iya abis ini saya selesai. Itu masih ada 3 menit. Saya janji jangan dibunyikan lagi ya. Bapak Ibu, ya sampai di mana tadi? Akhirnya Saul ada kesempatan buat Daud membunuh dia. Tapi dia sekali lagi tidak mau. Sampai akhirnya saudara Daud berkata, jangan dibunuh. Aku mau ambil saja senjatanya. Lalu Daud membawa senjata Saul. Dia berteriak kepada Saul, Saul bangun. Aku membawa senjatamu. Bagiku mudah untuk membunuh engkau. Lalu dia bilang begini, kita baca yuk. Ya, saya habis ini selesai ya, tenang. 1 Samuel 26. Baca ayat yang ke-18, mulai kita secara cepat aja. Ya, firman Tuhan berkata demikian, 1, 2, 3 kita baca. Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu, tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan, dengan berkata, pergilah beribadah kepada Allah lain. Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan, sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu ya tuanku raja, baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. 24.
Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud, apa jua pun yang kau perbuat, pasti engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya. Kita lihat, Daud tidak begitu saja pulang karena dia tahu pasti Saul akan tetap membunuhnya. Daud percaya banget semua yang terjadi atas hidupnya itu seizin Tuhan. Kalau Tuhan belum selesai maka itu akan diproses terus. Jadi dia tidak mau mempercepat. Orang yang hatinya tulus di hadapan Tuhan, dia tidak mencurigai Tuhan. Dia tidak menganggap proses itu sebagai sesuatu yang akan menghancurkan dia. Ternyata dia tahu 15 tahun Tuhan memproses dia dengan Saul supaya dia menjadi raja yang kuat dan berkarakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya kita tahu bersama di pasal-pasal selanjutnya orang Filistin kembali menyerang orang Israel. Lalu semuanya mati terbunuh. Saul ketakutan. Dia melarikan diri karena anak-anaknya telah dibunuh oleh orang Filistin. Dia berkata kepada ajudannya, tolong bunuh aku. Ajudannya berkata, aku tidak mau melakukan itu. Saul bilang, aku takut kalau aku ketangkap sama orang Filistin, maka mereka pasti akan menyiksaku. Karena Simson juga disiksa, biji matanya dicongkil sama orang Filistin. Saul sangat ketakutan. Lalu ajudannya tetap tidak mau membunuh dia. Saul menancapkan pedangnya di tanah. Lalu dia menjatuhkan tubuhnya di atas pedang itu. Saul mati bunuh diri. Karena ketakutan, orang yang hatinya jahat akan binasa oleh perbuatannya sendiri. Dan Daud berkata, Tuhan akan membalaskan kebenaran dan kesetiaan. Setelah Saul mati, apakah Daud jadi raja? No. Panglimanya Abner mengangkat anak Saul, Isi-Boset, menjadi raja atas Israel. Selama 7 tahun dia memerintah, Daud tidak berusaha dengan cara-cara yang licik. Bahkan ketika anak buahnya sendiri, Isi-Boset punya anak buah 2. Membunuh Isi-Boset di kamar tidurnya. Kepalanya dipenggal, kepalanya itu dibawa kepada Daud. Mereka berkata, Tuhan, kami telah membalaskan dendammu kepada keturunan Saul yang menghalangi engkau menjadi raja. Ini kepalanya kami bawa. Daud marah besar. Dia bersedih dan dia berkata, kenapa engkau membunuh orang benar? Aku tidak pernah membenci Saul dan keturunannya. Dan dia panggil 2 anak buahnya. Dia suruh bunuh 2 orang yang sudah membunuh anak Saul. Dan akhirnya sampai di situ berakhirlah kerajaan Israel di keturunan Saul. Tuhan melantik Daud menjadi raja atas Israel. Bapak Ibu, saya undang para imam musik maju ke depan. Kalau hatimu beres di hadapan Tuhan, engkau tidak perlu pakai cara-cara yang jahat. Engkau tidak perlu menghalalkan segala cara untuk engkau mendapatkan janji Tuhan. Sebab Tuhan melihat hatimu dan dia akan menggenapi. Kita tidak punya alasan untuk kepahitan dan marah kepada orang. Siapakah kita ini? Kalau Tuhan tidak mati bagi kita, kita pun adalah orang-orang yang terkutuk dan berdosa. Biar kita belajar dari kasih Yesus yang mau melepaskan pengampunan. Bangkit berdiri bersama. Katakan di hadapan Tuhan. Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Lebih lagi katakan, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Amin. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan. Siapakah kami kalau engkau tidak mati bagi dosa kami Tuhan. Karena itu ajar kami untuk mati bagi dosa orang lain. Menjaga hati kami kudus di hadapan Tuhan.
supaya janji-janji-Mu dapat digenapi di hidup kami. Cepat atau lambatnya proses Tuhan tergantung dari respon hati-Mu Bapak Ibu. Karena itu hari ini bilang Tuhan, kuduskan hati kami, kuduskan hidup kami. Agar kami mampu melihat janji Tuhan. Lepaskan kepahitan, lepaskan pengampunan. Kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur firman-Mu membebaskan kami. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Ya baik, silakan duduk. Terima kasih buat Mr. Debbie Basir yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Apakah saudara semua yang hadir hari ini diberkati? Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti live streaming, pastikan saudara di rumah diberkati oleh Tuhan. Ya baik, Bapak Ibu apabila membutuhkan dukungan doa, selesai ibadah ini di lobi ada pendoa-pendoa yang siap untuk mendoakan saudara. Atau mungkin via WA, saudara bisa scan QR yang ada di layar kiri kanan. Saudara bisa ketik permohonan doa atau mau konseling, saudara silakan tulis. Maka nanti akan petugas-petugas doa dan juga petugas konseling akan melayani saudara dengan baik. Dan juga kita menganjurkan atau mengajak kepada semua jemaat untuk mengikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.00 di YouTube channel NDC Ministry. Dan pukul 20.00 dan pastikan bahwa setiap program yang ada dapat memberkati saudara semua. Amin. Berikan kemuliaan dan mari kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, satu anugerah yang besar kami berada di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhanlah yang menuntun kami untuk berada di dalam rumah-Mu yang kudus ini, mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu bukan satu kebetulan, setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, siapapun kami, semua dilawat oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dilewatkan. Yang sakit hati disembuhkan hari ini. Yang punya kepahitan sudah dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya ketika kami melepaskan pengampunan, maka ada berkat spesial akan turun mengalir dalam hidup kami. Yang sakit jasmani hari ini disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Masalah apapun yang kami hadapi bersama dengan Tuhan, semua ada jalan keluarnya. Dan kami serahkan semuanya Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu yang hadir hari ini, biarlah semua mendapat lawatan Tuhan secara khusus. Sepekan ke depan apapun yang kami kerjakan, tambahkan kreativitas dalam hidup kami. Dan apapun yang kami hadapi dalam pekerjaan apapun, Tuhan Engkau yang turut campur tangan. Berkati setiap bisnis pekerjaan umat-umat-Mu Tuhan. Berkati juga keluarga, rumah tangga masing-masing. Agar semua berjalan di dalam penuh takut akan Tuhan dan hadir bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kami membuka hati, kami mau terima berkat Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah biar anugerah dan berkat, kasih karunia dan damai sejahtera Allah berlimpah-limpah turun dari Bapa Surgawi melalui cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati semua.